Halo, perkenalkan nama saya Mahla Agnes Ajelina Buan, SPD. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Kupang. Dalam video saya kali ini, saya akan memaparkan tugas saya, aksi nyata modul 1.1, Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam bahagia. Perasaan saya sebelum mempelajari modul 1.1, saya berpikir bahwa saya sudah melakukan pembelajaran dengan baik sesuai dengan tuntutan kurikulum. Saya kesulitan dalam menghadapi siswa yang malas mengerjakan tugas di kelas. Saya melakukan pembelajaran yang monoton dan tidak menghadirkan ice breaking atau game dalam pembelajaran di kelas. Saya kurang memahami peran guru yang sesungguhnya dalam pembelajaran di sekolah. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya banyak belajar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara sehingga saya dapat memperbaiki pembelajaran yang telah saya lakukan. Nah, perubahan setelah mempelajari modul 1.1 yaitu konsep pengajaran dan perilaku saya berubah, di mana anak sebagai subjek. Anak bukanlah kertas kosong, melainkan samar-samar telah terisi tulisan dan pendidik bertugas menebalkannya. Sistem pembelajaran menjadi sistem among, di mana anak adalah pusat pendidikan. Tidak ada paksaan tetapi tuntunan. Setiap anak istimewa, unik, dan memiliki potensi. Yang berikut, saya menerapkan merdeka belajar, di mana anak diberikan kebebasan untuk memilih gaya belajar disukai. Guru menuntun, mengasuh, dan membimbing. Pembelajaran juga sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Pendidikan harus sesuai dengan lingkungan tinggal kearifan lokal peserta didik. Pendidikan harus sesuai dengan perspektif global, sesuai kemajuan zaman, dan tetap mengedepankan kearifan lokal. Saya juga menerapkan konsep trilogi, di mana Ingarso Sungtulada, Ing Madia Mangunkarso, Tuturi Handayani. Di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan. Pendidikan budi pekerti juga saya terapkan, yaitu terjadinya keseimbangan hidup antara cipta, rasa, dan karya, memahami kemampuan diri, mengelola diri sehingga terbentuk kesadaran sosial, mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab. Nah, yang berikut, tujuan utama Merdeka Belajar juga saya terapkan, yaitu pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal yang diterapkan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menyepakati bersama model pembelajaran yang disukai oleh anak, menyadari tiap anak memiliki keunikan, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, dan menerapkan tripusat pendidikan, yaitu keluarga, peserta didik, pihak sekolah, dan masyarakat. Nah, ini merupakan praktik baik menuju aksi nyata. Untuk memulai komunikasi buat kesempatan hari ini, harus memberikan nafas dengan apa masih ada dari beberapa di tempat ini sampai kami. Membuat diri kami bersimpati dalam setiap kami dari awal perjalanan belajar baik. Terakhir dengan berdoa kami dan doa Tuhan Yesus, kami telah dengan berdoa kepada surga. Haleluya. Hari ini kita akan belajar fisika, namun sebelum itu anak-anak semua, hari ini kita akan belajar fisika. Fisika belajar yang menyenangkan tentang Ini berharap semuanya harus semangat dan antusias ya untuk belajar. Baik.
besaran panjang, alat ukur besaran panjang. Yang kedua, peserta didik dapat menggunakan alat ukur besaran panjang dan yang ketiga, peserta didik dapat menemukan hasil pengukuran. Anak-anak semua, hari ini kita akan belajar fisika. Fisika belajar yang menyenangkan. Pembelajaran kita hari ini yaitu besaran panjang. Namun sebelum itu, ibu mau anak-anak coba menyebutkan, mungkin dalam kehidupan sehari-hari sudah pernah menemui atau sudah pernah lihat alat ukur besaran panjang yang selalu digunakan. Apa saja yang anak-anak ketahui? Meter, apalagi? Menggali sama dengan misal. Oke, benar ya, tidak salah. Apa yang anak-anak sebutkan itu yaitu meteran, meter yang biasa dipakai untuk ukur panjang badan, lingkar lengan, lingkar pinggang, itu semua, dan misal itu adalah merupakan alat ukur panjang. Tapi hari ini ibu akan menjelaskan lagi alat ukur yang baru. Anak-anak lihat di depan sini, anak-anak, ibu punya sebuah alat yaitu namanya jangka sorong. Namanya apa? Jangka sorong. Oke, coba anak-anak bisa lihat, amati alat yang ibu sudah bagi ke masing-masing kelompok. Di situ ada jangka sorong. Nah, ibu akan menjelaskan bagian-bagian dari jangka sorong ya. Oke, jangka sorong ini memiliki dua rahang ya. Oke, ada yang namanya rahang geser. Ini adalah rahang geser yang bisa digeser-geser, dipindahkan kemana saja sesuai dengan namanya. Terus yang berikut ada itu rahang tetap. Rahang tetap itu yang ini, dari sini sampai di ujung yang ini. Ini namanya rahang tetap. Oke. Terus jangka sorong ini juga memiliki skala. Ada dua skala. Ada yang namanya skala junius dan ada yang namanya skala utama. Skala utama. Skala utama itu adalah yang ada di rahang tetap yang ini. Terus skala juniusnya yang ada di rahang geser. Ya. Oke. Dan juga ada itu bagian atas ini namanya skru pengunci. Jadi ketika kita sudah, contohnya kita mau mengukur panjang atau lebar ya, lebar dari logo ini. Kalau kita sudah pastikan benda ini tepat berada di tengah-tengah dan posisinya sudah pas, kita bisa kunci di sini biar tidak goyang lagi. Oke, kita kasih rapat dia, terus kita kunci di sini, namanya skru pengunci. Terus ada itu yang namanya batang pengukur kedalaman ini, ya. Ini namanya batang pengukur kedalaman, mikrometer skru. Ini namanya apa? Mikrometer skru. Oke, mikrometer skru ini dia juga adalah alat pengukur panjang. Nah, alat pengukur panjang dari mikrometer skru ini, anak-anak, cara menggunakannya kita putar. Kalau tadi kita geser untuk jangka sorong, sedangkan kalau untuk mikrometer skru ini kita harus putar. Nah, ini caranya untuk kita putar. Ada yang dua skala juga. Ada skala utama yang ada di selubung bagian dalam yang ini. Ini kalau kalian putar sampai di ujung, nanti kelihatan angka-angkanya. Coba anak-anak bisa coba alat yang ada di situ. Ya, nanti kalau kita putar seperti ini, nanti terlihat skala di dalam. Nah, skala di bagian selubung dalam ini namanya skala utama. Sedangkan skala di bagian selubung luar yang ini, yang tadi kita putar-putar ini namanya skala nonius. Skala apa? Nonius. Pembelajaran kita hari ini yaitu besaran panjang. Namun sebelum itu, ibu mau anak-anak coba
Oke, mari silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kelompok 2. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi, yaitu panjang dari batang kayu adalah 1 cm, panjang dari balok adalah 9 cm, dan alat cukup panjang ada mister, dalam sorong, dan mikrometer. Oke, mantap sekali. Fisika pelajaran yang menyenangkan. Ya, anak-anak semua, Ibu memberikan motivasi kepada anak-anak semua untuk jangan patah semangat, terus belajar, terus mencari tahu apa yang belum anak-anak ketahui. Karena itu adalah ciri-ciri pelajar yang mau untuk sukses. Itulah ciri-ciri untuk pelajar yang apa? Mau untuk sukses. Jadi terus untuk kalian belajar, mempelajari apa yang belum kalian tahu, dan Ibu percaya bahwa kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Amin. Oke. Baik anak-anak semua, sekian pelajaran kita hari ini. Ibu minta untuk satu orang ke depan memimpin kita dalam doa. Silakan Ibu minta Lebri. Oke, Lebri maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Oke, silakan Lebri. Terima kasih untuk penjelasan kami dan pelajaran kami dengan baik. Sekarang kami akan belajar kami selain berkati dari awal pertama sudah berkati dan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Ibu akan pamit. Untuk itu semuanya siapkan kelas. Ya. Hormat. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Yang berikut refleksi, yaitu tantangan dan solusi. Tantangan yang saya hadapi adalah masih ada beberapa murid yang tidak mau bekerja sama dengan temannya, hanya diam saja atau mengandalkan teman. Solusinya adalah melakukan pembimbingan secara personal. Yang kedua, masih ada beberapa murid yang malu-malu saat presentasi ke depan. Solusinya melatih mereka untuk berani berbicara di depan kelas dengan membiasakan melakukan kegiatan serupa agar terbiasa presentasi. Yang berikut, murid yang sifatnya serius akan terganggu jika ice breaking-nya terlalu lama dan ingin cepat-cepat belajar. Solusinya, mengusahakan agar ice breaking-nya jangan terlalu menyita waktu, mengarahkan agar anak mengetahui pentingnya ice breaking di kelas. Testimoni oleh rekan sejawat dan peserta didik. Adalah teman yang baik dalam hal berbagi konsep. Ibu Mala adalah orang yang inspirasi, di mana Ibu Mala sudah memberikan konsep-konsep terbaru buat saya tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pembelajaran di kelas. Kemudian bagaimana menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menciptakan suasana di kelas yang menyenangkan bagi siswa atau bagi murid, sehingga murid itu merasa bahwa kelas itu menyenangkan dan dia merasa bahwa ada keinginan yang besar untuk belajar lebih baik lagi. Mala adalah teman yang baik. Mala dalam mengajar di kelas, Ibu mendukung kami dengan baik untuk mengerti materi yang diajarkan. Ibu Mala juga mengerti dan memberikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan kami sehingga kami cepat mengerti. Ibu Mala juga menyiapkan alat yang sesuai dengan pembelajaran sehingga kami dapat mengerti dengan cepat. Mala dalam mengajar di Ya, sekian dan terima kasih. Salam bahagia, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sampai jumpa.